Apa sih hadrati itu? Apakah hadroh itu yang begini? Kan disebutnya hadrah juga. Ada acara Maulid Nabi, ada Isra Mi'raj, kemudian disiarkan dengan hadrah grup hadrah. Apa sih ila hadrati? Hadrah itu apa? Baik, ila artinya ditujukan kepada, teruntuk kepada. Hadrah berasal dari kata hadara yahduru, hudur, hadrah. Hadrah artinya adalah hadir. Hadrah kehadirat. Hadrah hadapan. Hadrah juga bisa memiliki arti dekat. Contoh kata fi hadratis syekh. Hadza rajul fi hadratis syekh. Orang ini di hadapan seorang guru. Maka kalau kita melihat kata hadrah yang ada memiliki arti hadir. Contoh kalau kita dulu lagi sekolah, orang yang datang disebut hadir. Ada di sini yang namanya Pak Agus, di absen. Pak Agus hadir. Pak Ahmad hadir. Pak Ujang hadir. Encep hadir. Misalnya seperti itu. Jadi kalimat ilah hadrati artinya adalah ilah ditujukan kepada, hadrah di hadapan, an-nabi, nabi. Hadratin nabi berarti di hadapan nabi. Jadi kalau ada seseorang yang membaca ila hadratin nabi, maka seakan-akan orang itu datang menuju. Bisa dipahami? Dulu saya adalah salah seorang korban ilmu kanuragan. Kebetulan ayah saya sukanya itu mengumpulkan jawara-jawara. Dikumpulkan jawara-jawara, datanglah ikhwan-ikhwan, datang minta ijazah, dikasihkan ijazah tertulis dalam kertas, dibakar di air, kemudian sampahnya dimasukkan ke dalam air, kemudian diminum, kemudian dipotong. Kebal. Begitu ya. Ini pemandangan saya setiap hari. Datang orang ijazah, datang orang ijazah, datang orang ijazah. Saya saat itu masih SD kelas 3. Tapi saya tahu pemandangan orang pada dipotong, lehernya digolok, di apa, kemudian set dan lain-lain. Itu pemandangan saya sejak kecil. Bagaimana cara mengamalkan amalan itu? Cara mengamalkannya diawali dengan kata-kata ila hadratin nabi. Sama dong kalau begitu. Sama nggak kira-kira? Secara tekstual, orang yang mengamalkan ilmu kanuragan pakai ila hadrati. Orang yang mengamalkan tarekat pakai ila hadrati. Sama kan? Sama tapi sama atau tapi beda? Sama tapi beda. Bedanya di mana kira-kira? Bapak, Ibu, mohon maaf. Suatu saat saya makan ayam yang dibalur, Bu, dengan tepung. Ayam goreng dibalur dengan tepung. Saya datang ke kota, datang ke sebuah outlet KFC, Kentucky Fried Chicken, untuk makan ayam. Begitu ya? Sudah maklum ya? Tiba-tiba saya begitu sampai di depan kasir ditanya, "Apa? Mau makan di sini atau take away?" Saya bilang take away. Spicy atau original?
Saya jawabnya spicy. Maklum, mantan. Saya dikasih dengan harga kalau nggak salah sekitar 34.000. Saya bawa itu. Dari aroma sudah tercium. Enak kali nih, kan begitu kan? Saya melihat itu ayam sudah berbalur dengan tepung, wanginya khusus, nikmat sekali rasanya kalau saya santap. Saya pulang membawa ayam itu. Ayam apa ini? Ayam Kentucky. Sesampainya sebelum gang rumah, saya bertemu dengan orang yang menjual ayam itu juga. Tapi jualnya di gerobak. Gerobak ngerti ya? Di gerobak. Saya lihat dari kejauhan itu ayam sama-sama dibalur dengan tepung. Wanginya juga wangi. Dimakan dengan sambal. Saya tanya, berapa harganya? 8.000. Mahal mana? Yang gerobak atau yang Kentucky? Kira-kira begitu saya beli, saya bawa dua-duanya ke rumah, saya buka, saya nikmati, rasanya sama atau beda? Rasanya sama atau tidak antara yang Kentucky dengan yang gerobak? Beda. Yang satu pakai lisensi, yang satu tidak. Yang satu pakai silsilah, yang satu nggak pakai silsilah. Yang satu thoriqoh, yang satu kanuragan. Maka yang ini Kentucky, yang ini ayam kendor. Kentucky dorong. Ini Kentucky, yang ini kendor. Apa sebab? Sama-sama ken. Tapi yang ini original, ada silsilahnya, ada lisensinya, ada mursyidnya. Tapi yang satu nggak ada izinnya. Kalau digusur bisa nggak tuh gerobak? Bisa. Itulah bedanya. Sehingga di awal kali saya melihat thoriqoh ini, saya berpikir, jangan-jangan yang diamalkan oleh keluarga saya sekarang ini kanuragan yang dulu. Jadi sepulang dari Mesir, karena sebelum saya berangkat ke Mesir, saya giat mengamalkan amalan-amalan itu. Kelas 3 SD, saya pernah mendapatkan ijazah hizib barqi, kelas 3 SD. Tapi ayah saya pesan, jangan pakai pati geni. Anak SD, kelas 3, ngamalin pengen pati geni. Amalannya disensor karena bukan ijazah. Naruddu bikal a'da'i min kulli wijhatin wa bil ismi narmihim minal bu'di bisyatad. Itu saya amalkan. Naruddu bikal a'da'i min kulli wijhatin wa bil ismi narmihim minal bu'di bisyatad. 313 kelas 3 SD. Buat apa? Musuh belum ada. Kebetulan saya gemar main bola. Jadi kata ayah saya, kalau kamu mau nendang bola, baca amalan itu. Ternyata benar. Begitu saya nendang bola dari tendangan pojok, naruddu bikalan. Gol. 5 gol, 4 gol satu permainan. Muhammad Salah mungkin seimbang lah sama saya dulu. Jadi dari kecil yang ada dalam benak saya ini, kalau orang mengamalkan ilah hadratin Nabi, ya untuk kebal, untuk kesaktian. Apalagi pas khataman ada kata-kata ayat Al-Quran, wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Dan kami Allah menjadikan pintu depan tertutup, pintu belakang tertutup. Buat apa saya amalkan itu dulu sebelum berthariqah? Saya mengamalkan itu dulu supaya kalau saya naik bis itu tidak bayar. Supaya kondektur tidak tahu ada saya. Wa ja'alna min baini aydihim sadda
wa min khalfihim sadda. Pintu depan tertutup, pintu belakang tertutup. Saya baca supaya semakin tidak nyata, supaya semakin tidak kelihatan, saya baca ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif. Beda enggak antara ilah hadratin Nabi yang satu dengan yang kedua? Beda enggak antara ayam yang satu dengan yang kedua? Sama enggak ilah hadratin Nabinya? Sama. Ini banyak dari ikhwan-ikhwan kita yang belum mengamalkan thariqah, agak alergi dengan kata-kata ilah hadratin Nabi. Oh, tuh kan amalan-amalan lagi. Subhanallah, saya katakan ini ada Kentucky dan di sini ada kendor. Yang kendor nggak punya lisensi, yang kendor rasanya terserah dia, racikannya terserah dia, nggak apa-apa. Sementara yang satu silsilahnya ada, setuju? Outletnya ada, setuju? Brand halalnya ada, setuju? Maka dari itu saudara sekalian, jangan samakan antara ilmu kanuragan dengan ilmu thariqah, meskipun pembukaannya sama-sama menggunakan ilah hadratin Nabi. Sekarang kita kembali. Jadi apa ilah hadratin Nabi? Seakan-akan kita datang kepada Nabi, seakan-akan kita menghadap kepada Nabi. Ilah hadratin Nabi, saya menghadap kepada Nabi, saya datang kepada Nabi. Alhamdulillah.